ini adalah puting. Kita harus mengerti ini dulu. Menggunakan obat cotrimoxazole, Fansidar, Dapsone, pantau bayi untuk kemungkinan terjadi kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Ketemu lagi dengan Dr. Listia di sini di channel YouTube Dr. Listia Spesialis Anak. Menyambung materi yang kemarin tentang stunting. Nah, salah satu cara untuk mencegah stunting adalah dengan pemberian ASI eksklusif. Kali ini kita bincang-bincang yuk tentang gimana menyusui, apa itu keuntungan ASI eksklusif, kemudian bagaimana cara meningkatkan produksi ASI. Ayah bunda, materi kali ini saya ambil dari perhatian konseling menyusui modul 40 jam yang disampaikan oleh standar WHO, UNICEF, dan Kemenkes. Ayah bunda, tahu nggak manfaat menyusui ternyata banyak banget. Karena ASI mengandung zat-zat gizi yang lengkap, baik itu makro maupun mikronutrien. ASI juga mudah dicerna, diserap secara efisien. Kemudian ASI juga melindungi terhadap infeksi karena ASI mengandung banyak sekali sel-sel darah putih atau leukosit, kemudian imunoglobulin A yang berfungsi untuk melindungi tubuh kita terhadap infeksi. Menyusui membantu bonding antara ibu dengan bayi karena selama 40 minggu di dalam kandungan ibu, bayi merasakan setiap gerakan ibu, mendengar suara ibu, kemudian perkembangan bayi juga akan lebih bagus. Menyusui juga bermanfaat untuk membantu menunda kehamilan yang baru karena pada saat menyusui ada dua hormon yang berperan untuk menunda kehamilan, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Menyusui juga bermanfaat untuk melindungi kesehatan ibu. Dari sisi ekonomi, sudah lebih jelas bahwa biaya menyusui lebih rendah dibanding dengan pemberian susu formula. Kita tahu bahwa ASI memberikan perlindungan terhadap infeksi. Kenapa bisa demikian? Karena ibu yang terinfeksi, sel-sel darah putih ibu membuat antibodi untuk melindungi ibu. Selanjutnya, sebagian dari sel darah putih itu masuk ke payudara dan membuat antibodi. Nah, antibodi terhadap infeksi ibu ini dialirkan ke dalam ASI untuk melindungi bayi. Ayah bunda, supaya kita lebih memahami tentang bagaimana menyusui dan ASI eksklusif, sekarang kita belajar tentang anatomi payudara ya. Anatomi payudara ibu terdiri dari ini jaringan payudara ibu, kemudian ini adalah areola, dan ini adalah puting. Kita harus mengerti ini dulu supaya nanti menyusui bisa berhasil dengan baik. Nah, setelah kita buka, ternyata ini mengandung banyak bagian dari anatomi payudara ibu ayah bunda. Di sini di dalamnya terdapat sel-sel otot. Kemudian ini di sini ada sel-sel yang memproduksi susu. Nah, terus kemudian ini adalah jaringan lemak yang ada di sini. Yang menentukan besar kecilnya payudara adalah jaringan lemak. Jadi, mitos bahwa payudara yang besar bisa menimbulkan ASI yang banyak, sedangkan sebaliknya payudara yang kecil bisa memproduksi ASI yang sedikit, itu salah karena besar kecilnya payudara ditentukan oleh jaringan lemak dan otot, bukan ini sinus atau ductus lactivarusnya. Nah, kemudian ada bulutan-bulutan kecil di sini namanya alveoli. Begitu. Kemudian di sini ada saluran
Kemudian di sini ada sinus lactiferus namanya. Nah, sel-sel yang memproduksi susu di sini ini dipengaruhi oleh hormon prolaktin yang menyebabkan sel-sel ini memproduksi ASI. Nah, untuk sel-sel otot yang ada di sini, hormon oksitosin menyebabkan sel-sel ini berkontraksi sehingga menyebabkan pengeluaran ASI. Kemudian ini ada sinus lactiferus. Nah, ASI ditampung di sini ayah bunda. Kemudian di sini ada puting. Nah, ini di sini yang bulatan ini adalah areola. Demikian tentang gambar anatomi payudara ibu. Harapannya setelah memahami tentang anatomi payudara ini, ayah bunda lebih mengerti bagaimana ASI itu bisa diproduksi, apa-apa saja yang menyebabkan produksi ASI itu sedikit. Gitu ayah bunda. Di depan tadi saya sudah menyebutkan tentang pengaruh hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. Nah, hormon prolaktin ini disekresi atau diproduksi setelah menyusui untuk menghasilkan ASI berikutnya. Apa saja yang menyebabkan hormon prolaktin ini diproduksi? Nah, hormon prolaktin diproduksi di dalam darah. Dia akan diproduksi karena rangsangan sensorik dari bayi saat bayi menghisap puting ibu, sehingga indera sentuhan ibu dia bekerja dari puting, kemudian ada rangsangan sensorik ke otak ibu untuk mengeluarkan hormon prolaktin itu. Makanya hormon prolaktin itu diproduksi saat bayi menyusui, dan prolaktin lebih banyak diproduksi pada malam hari pada saat bayi menyusui, sehingga penting ibu-ibu untuk menyusui di malam hari supaya hormon prolaktinnya terus diproduksi. Hormon prolaktin juga berfungsi untuk menekan ovulasi, sehingga kita kenal dengan metode amenorrhea laktasi. Metode ini bisa untuk menekan kehamilan berikutnya. Kalau tadi hormon prolaktin, sekarang kita kenal hormon oksitosin. Kita kenal dengan refleks oksitosin, itu bekerjanya sebelum atau selama proses menyusui agar ASI mengalir. Nah, oksitosin ini dialirkan di dalam darah. Dia akan dikeluarkan pada rangsangan sensorik dari indera sentuhan dari puting. Pada saat bayi menyusui, kemudian ada rangsangan sensorik dari bayi waktu menyusui ke otak ibu untuk mengeluarkan hormon oksitosin dalam darah. Hormon oksitosin ini juga berguna untuk merangsang rahim kontraksi, sehingga penting untuk ibu-ibu yang setelah melahirkan untuk segera melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, karena IMD akan merangsang rahim kontraksi, sehingga pada saat rahim ini berkontraksi akan mengurangi resiko perdarahan pada ibu. Ada dua kondisi yang berperan untuk membantu refleks oksitosin dan ada yang untuk mengganggu refleks oksitosin. Yang berperan membantu refleks oksitosin adalah membayangkan bayi dengan penuh kasih sayang, mendengar suara bayi, melihat bayi secara langsung, dan ibu harus percaya diri. Ini dikenal dengan emosi-emosi positif. Tetapi ada kondisi-kondisi yang dikenal mengganggu pengeluaran refleks oksitosin, yaitu emosi-emosi negatif seperti cemas, stres, kemudian rasa sakit yang berlebihan, dan ragu atau tidak pede. Sehingga penting untuk ibu-ibu menyusui harus mengendalikan atau menghilangkan emosi-emosi negatif ini. Ayah bunda, untuk mendukung keberhasilan menyusui, kita butuh posisi dan perlekatan. Kali ini saya akan mempraktekkan dengan probandus, dengan boneka, bagaimana perlekatan dan posisi yang baik supaya mendukung ASI eksklusif. Mari kita saksikan bersama-sama prakteknya ya. Baik ayah bunda, sekarang kita mulai praktek untuk memperbaiki posisi dan perlekatan yang benar supaya menyusuinya bisa berhasil. Pertama, pegang bayi di tengkuknya gini, kemudian kita pakai cara posisi menyusui yang konvensional ya bunda.
Nah, pegang leher bayi di sini, kemudian letakkan tengkuknya di siku kita, gitu. Nah, ini untuk mendukung posisi bayi harus berada di garis lurus antara telinga dengan bahunya, posisinya. Badan bayi menempel pada badan ibu atau perut ibu. Ini untuk posisinya, gitu. Jadi tidak bisa bayi posisinya seperti ini, kemudian kepalanya menempel, itu nggak bisa. Jadi harus badan bayi menghadap badan ibu, kemudian telinga bayi dengan bahu berada di garis lurus. Ini untuk posisi. Untuk perlekatannya, nanti mulut bayi harus masuk ke semua areolanya ibu, bukan hanya putingnya. Karena kalau hanya mengisap putingnya saja, nanti bisa mengakibatkan putingnya lecet, sehingga mengganggu produksi ASI seperti yang saya jelaskan tadi. Selain mulut bayi harus masuk ke semua areolanya, tidak hanya putingnya, kemudian dagu bayi juga harus menempel di payudaranya ibu. Kemudian bayi akan mengisap. Tanda bahwa mengisapnya efektif itu adalah pipi bayi akan mengembung, tidak kempot. Kalau kempot berarti perlekatannya masih kurang baik. Jadi waktu bayi mengisap itu pipinya bayi mengembung, tidak mengempot. Dan ibu harus selalu mengevaluasi. Kalau putingnya masih terasa sakit, berarti perlekatannya kurang benar, sehingga ibu harus segera memperbaiki posisi perlekatannya. Yang tadi yang saya sebutkan bahwa semua areolanya harus masuk, atau sebagian besar areola yang di atas itu harus masuk, begitu. Kalau masih sakit berarti masih belum benar, hanya putingnya saja yang dihisap oleh bayi. Untuk lebih jelasnya, saya juga akan membantu menayangkan gambar tentang posisi perlekatan yang benar. Jadi ini gambar payudaranya ibu, kemudian ini areolanya, ini gambar bayinya. Kita lihat bahwa dagunya bayi menempel pada payudaranya ibu, dan mulutnya bayi terbuka lebar sampai menyaplok hampir semua areolanya ibu. Gambar kali ini akan saya tayangkan. Ini adalah contoh perlekatan yang baik, dan ini adalah contoh perlekatan yang tidak baik. Gambar yang ini tadi sudah paham ya ayah bunda bahwa areolanya harus masuk semua. Sedangkan gambar yang ini bisa kita lihat bahwa bayi hanya mengisap putingnya saja. Dagunya bayi tidak menempel di payudaranya ibu, kemudian mulut bayi tidak terbuka lebar. Ini adalah contoh perlekatan yang tidak baik. Kalau perlekatannya seperti ini, nanti akan banyak timbul masalah, seperti putingnya lecet, ASI yang keluar tidak banyak, ibunya kesakitan, dan lain-lain. Ayah bunda bisa lihat ada pada kedua gambar ini, mana yang benar dan mana yang salah. Iya, betul. Ini yang benar dan ini yang salah. Ini yang benar tadi, dagu bayi menempel di payudaranya ibu, mulutnya terbuka lebar, dan hampir semua areolanya ibu masuk ke mulutnya bayi. Sedangkan gambar yang ini adalah contoh perlekatan yang tidak benar. Dagunya bayi tidak menempel di payudara ibu, dan bayi hanya mengisap putingnya saja. Demikianlah tadi ayah bunda prakteknya tentang posisi dan perlekatan menyusui yang baik dan benar supaya mendukung ASI eksklusif. Harapan saya dari praktek kali ini ayah bunda sudah mengerti bagaimana posisi dan perlekatan yang benar, sehingga ayah bunda tidak menemui kesulitan dalam menyusui ASI eksklusif. Masalahnya selain prolaktin inhibitor faktor tadi, juga bisa terjadi nyeri dan kerusakan pada puting payudara yang timbul karena puting yang lecet atau puting yang retak, sehingga video yang tadi tentang
praktek perekatan dan posisi yang baik harus benar-benar dipahami. Kemudian akibat dari prolaktin inhibitor faktor, ASI tidak dikeluarkan secara efektif bisa menyebabkan pasokan ASI yang berkurang, sehingga produksi payudara juga berkurang. Nah, kalau produksi ASI yang dikeluarkan tidak efektif menyebabkan payudara bengkak, bisa menyebabkan mastitis atau abses yang paling parah. Kalau produksi ASI berkurang bisa menyebabkan bayi tidak puas dalam menyusu atau menyusunya ingin lebih lama lagi. Akibatnya bayi bisa frustasi, menolak menyusu. Akibat dari payudara yang kurang produksi ASI, berat badan bayi tidak naik. Kalau berat badan bayi tidak naik, kemudian bayi bisa mengalami weight faltering atau pelambatan pertumbuhan yang merupakan awal dari gizi kurang, gizi buruk, bahkan stunting. Masalah lain mungkin pada ibu yang lagi sakit. Gimana cara kita membantu ibu yang sakit untuk agar bisa selalu menyusui? Pada ibu yang sakit, kita akan menanyakan apakah ibu mempunyai bayi yang sedang menyusui, kemudian dorong ibu untuk selalu terus menyusui. Kalau ibu dirawat di rumah sakit, ibu bisa tinggal di rumah sakit bersama dengan bayinya. Kalau ibu demam misalnya, ibu didorong untuk memberi minum yang lebih banyak lagi. Dan bila ibu merasa tidak berminat atau tidak sehat, bantu ibu untuk memerah ASINya, beri bayi dengan ASI perah dengan cangkir atau dengan baby cup feeder. Ada juga beberapa masalah yang pernah saya temui itu bayi dari ibu dengan gangguan mental. Kalau seperti itu, kita harus mencari cara cari pembantu atau ibu asuh untuk merawat ibu dan bayinya. Nah, ketika ibu sudah sehat atau membaik, kita bantu ibu untuk meningkatkan ASINya atau relaktasi lagi. Seringkali juga saya banyak ditanyain ibu-ibu menyusui, kalau saya sedang sakit, apakah saya masih boleh tetap menyusui? Dari panduan konseling laktasi ini tadi disebutkan bahwa kontraindikasi menyusui itu hanya pada ibu-ibu yang mengkonsumsi obat anti kanker, obat zat yang mengandung zat radioaktif, itu ibu harus menyusui untuk sementara. Nah, untuk yang ibu-ibu yang mengkonsumsi obat-obat yang lain, boleh teruskan menyusui, kemungkinan dengan beberapa kemungkinan, misalnya kemungkinan efek samping, pantau bayi untuk kemungkinan mengantuk, misalnya pada ibu-ibu dengan mengkonsumsi obat antikonvulsan atau obat antidepresan. Nah, untuk ibu-ibu yang sedang sakit, mengkonsumsi obat antibiotik seperti chloramphenicol, tetracycline, metronidazole, dan antibiotik golongan quinolone misalnya ciprofloxacin, gunakan obat alternatif jika memungkinkan. Nah, kemudian ibu-ibu yang menggunakan obat cotrimoxazole, Fansidar, Dapsone, pantau bayi untuk kemungkinan terjadi kuning. Untuk ibu-ibu yang mengkonsumsi obat yang mengandung estrogen, termasuk kontrasepsi yang berisi estrogen, atau obat yang mengandung diuretik, misalnya thiazid, gunakan obat alternatif yang lain karena ini bisa menurunkan suplai dari ASI. Nah, obat-obat lain obat-obat lazim yang digunakan seperti obat batuk pilek, obat demam, antibiotik yang selain saya sebutkan tadi itu relatif aman pada dosis yang biasa, tetapi kita juga harus selalu memantau kondisi bayi. Demikianlah ayah bunda materi kita kali ini tentang ASI eksklusif, bagaimana menyusui yang baik dan benar sehingga produksi ASI tetap banyak dan apa yang menghalangi produksi ASI. Harapan saya dari video kali ini semoga membantu ayah bunda supaya tidak ada kesulitan dalam menyusui. Jangan lupa ayah bunda tolong klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya ayah bunda tidak ketinggalan tentang informasi-informasi tentang kesehatan buah hati Anda. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.